Ulama saja hidupnya tahun berapa? Sebelum Muhammad menjadi Islam itu tidak ada ulama. Gak ada itu. Pahami urutan-urutan peristiwa. Kalau orang lain bisa kalian bohong-bohongi, saya nggak bisa. Setiap kalimat yang kamu ucapkan saya akan dengar dan saya akan buktikan di situ. Jadi ulama itu bertanya kepada siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan siapa? Yang pada zaman Yesus itulah. Kalau memang itu Yesus. Tapi kalau dibilang yang Isa, saya nggak tahu. Kalau memang itu Yesus, kita anggap sama. Berarti itu kebohongan. Dia bertanya kepada orang-orang di zaman Muhammad. Bukan di zaman Yesus. Karena jarak Muhammad ke Yesus itu adalah 500-an tahun. 517 tahun. Mana mungkin orang itu bertanya kepada orang yang ada di zaman itu. Itu waktunya ya. Tidak mungkin itu. Kemudian, apa hubungannya Injil Basiledes dengan surah 4 ayat 157? Injil Basiledes lebih tua dari Al-Quran. Injil Basiledes mengatakan seperti yang kamu katakan itu. Bahwa Yesus bisa berubah wajah. Karena dia adalah Tuhan. Ingat, dia adalah Tuhan dibunyikan di situ. Hanya Tuhan yang bisa merubah wajah. Maka dia berubah wajah ketika mau disalib menjadi Simon dari Kirene. Maka di Al-Quran muncul hal yang sama. Nabi Isa tidak disalib tetapi diganti dengan yang diserupakan. Kapan peristiwa penggantian itu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir pada malam hari. Setelah itu Yesus bertanya, siapa Isa? Siapa yang mau menggantikan saya? Ada seorang muda maju sampai 3 kali dia saja yang maju terus. Maka Isa tertidur, terbuka langit-langit, dia terangkat ke surga. Dan di situ terjadi malam. Dia langsung ditangkap, dipantek, langsung disalib. Besoknya ada nggak orang yang melihat itu? Pasti ada. Mana beritanya? Pasti akan tersiar. Memang hilang begitu disalib, udah hilang, selesai masalah. Nggak ada lagi orang datang ke situ. Baca tafsir Ibnu Katsir itu di depan semua rumah. Terima kasih, silakan. Oke, tadi Bismillahirrahmanirrahim, Mas Rudi Yohanes, mana ada Maria Magdalena menyaksikan Yesus itu berubah rupa katanya. Itu kan murid-muridnya. Lalu kapan perubahan itu di dalam penyalipan? Gini, saya jawab ya. Saya jawab pakai dalil. Coba Anda buka di dalam Yohanes 20 ya. Di dalam Yohanes 20 ayat ke-11 dan seterusnya. Saya baca dulu ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria Magdalena kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang." Ingat ya, kata Maria Magdalena, "Tuhanku telah diambil orang." Ya, ini ya, ketika dia menjenguk ke kuburan, ternyata Tuhannya sudah diambil orang, kata dia. Nah, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Nah, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, Maria Magdalena, orang yang kenal dengan Yesus, ketika Yesus berdiri di belakangnya, dia tidak tahu bahwa itu Yesus, gitu loh. Jadi Maria Magdalena juga menyaksikan perubahan wajah Yesus. Jediar, kan begitu. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ingat ya, Maria Magdalena menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia." Ini ngomong dengan Yesus padahal yang diajak ngomong itu Yesus. Maria Magdalena gak sadar bahwa yang diajak ngomong itu adalah Yesus. "Supaya aku dapat mengambilnya." Maka dijawab oleh Yesus ini yang dikira tukang taman ini. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru.
Nah, bayangkan Maria yang pernah ketemu Yesus, Maria yang pernah bertemu face to face dengan Yesus, disangka tukang jaga taman. Itu dalilnya. Berarti Mas Rudi Yohanes jarang baca Bible ini, belum hatam berarti baca Bible ini. Berarti Maria Magdalena juga pernah ya melihat wajah Yesus yang berubah rupa. Dia bertanya kepada Yesus, apakah Anda yang mengambil Tuhan saya? Kalau ada, mana Tuhan saya, kembalikan. Ternyata yang diajak ngomong adalah Yesus. Begitu. Nah, dengan indikasi seperti itu, maka betullah Al-Quran ketika mengatakan walakin syubbihalahum, diserupakan kepada mereka. Itu indikasi pertama. Indikasi kedua, Mas Rudi Yohanes, kita sekarang lihat masalah Injil Basilides yang selalu Anda bawakan ya. Injil Basilides yang selalu Anda bawakan itu ternyata nih ya juga dibenarkan oleh kalangan kekristenan loh. Ini bentar ya. Saya lihat dulu. Nih. Saya balik kamera. Saya taruh di HP satunya, HP istri. Putar kamera. Ini ya. Ini nama bukunya ya, nama bukunya. Bukunya namanya Menguak Injil-Injil Rahasia yang ditulis oleh Desi Rahmadani SJ. Desi Rahmadani SJ. Dan ini sudah ditashih atau dibenarkan oleh semua kalangan kekristenan. Ini yang nulis Deni Ramadhani SJ. Beliau adalah Dewan Tafsir Kitab Suci di Sekolah Tinggi Filsafat ya di Jakarta, pernah mengayam pendidikan teologi di Universitas Gregoriana Roma dan spesialis bidang kitab suci. Bayangkan, sekolahnya di Amerika Serikat beliau itu. Dan beliau membenarkan bahwa di dalam Injil Basilides memang terjadi perbedaan antara umat Kristen di abad ke-1. Ingat ya. Jadi perbedaannya itu di abad ke-1 loh. Injil Basilides itu berbeda pendapat orang-orang tentang yang disalibkan adalah Isa, itu sudah ada di abad ke-1 Mas Rudi. Ini ya, saya baca ya. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon. Di Basilides seperti itu. Lanjut. Lanjut, sudah itu habis waktunya. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang saya tunjukkan sebuah gambar. Bisa nggak nampak? Ini gambar. Nggak bisa. Ya. Kalau gitu nggak Ini bisa. Bang adalah Rudi. Bang Rudi izin Bang Rudi. Kalau nggak di kameranya nggak dibalik, ya. itu kebalik-balik itu gambarnya sama tulisannya. Dibalik dulu kameranya. Oh, tunggu. Saya stop kok. Ya, Waktunya tunggu, saya stop. Tenang aja. Santai aja. Ya, ini udah terbalik ya. Ya. Loh. Ini. Belum. Lihat. Hah? Sudah. Enggak, maksudnya kameranya dibalik. Kameranya yang Ke dibalik. belakang. Ya. Oh, ke belakang. Dibalik-balik. Sabar. Putar kamera. Saya Oke. stop waktunya, tenang aja. Iya, sabar. Oke. Bang Rudi Ya, bernarasi, saya mulai. Saya tegaskan dulu ya. Inilah posisi dua malaikat itu. Satu di kepala, satu di kaki. Sudah. Inilah posisi daripada Maria Magdalena. Melihat di luar. Inilah posisi Yesus pas di belakang. Pas ya. Paham ya. Di belakang. Dia menghadap ke arah malaikat ini, dia belakang. Maka ketika ditegur, dia melihat orang ini datang, dia tidak mengenal, wajar. Dia memalingkan wajahnya. Kubalikkan lagi kamera, aku tunggu ya. Ini. Posisinya udah pas itu ya. Begini, ada orang di belakang saya datang. Saya hanya memalingkan begini, nampak enggak? Kecuali di samping saya lihat orang itu. Kalau di belakang saya kurang lihat orang itu. Karena mata kita tidak bisa berputar 360 derajat. Posisinya ditunjukkan di Alkitab dengan jelas dan benar. Di belakang. Pas belakang saya. Maka saya hanya bisa mata saya berputar 90 derajat ke sana. Dia kan memalingkan wajahnya katanya. Maka dia tidak mengenal di belakang. Karena tidak nampak.
karena pas di belakangnya. Paham ya? Kemudian barulah Yesus berbicara, dia kenal suara itu. Paham ya? Jadi bukan Maria tidak mengenal, dan waktu itu kan subuh. Dalam kondisi subuh matahari belum terang. Itu kita ketahui. Ya? Jadi bukan perubahan wajah Yesus. Memang dia begini nggak bisa melihat, kecuali dia memutar gini, dia bilang enggak kan? Karena kalimat itu pas di belakang, bukan di samping. Kalau di samping pasti dia melihat. Oke. Sekarang kamu mau mengatakan Injil Basiledes, ya. Di situ ada perselisihan. Kamu bawa seorang, tak siapa namanya itu saya nggak tahu. Dan kamu bilang dia orang Kristen sudah sepakat. Saya aja nggak sepakat dengan dia. Suruh dia berhadapan dengan saya, debat live seperti ini. Kubal-bali sampai nengel. Kujamin. Sama dengan kalian mengatakan, wah Rita Wahyu. Saya nggak urusan dengan Rita Wahyu. Bagi saya, iman saya ini, saya Kristen, belum pernah saya mengakui ucapan-ucapan orang ini. Tetapi ada benarnya mengenai Injil Basiledes. Injil Basiledes itu ada abad pertama. Masuk abad kedua lah itu. Sudah. Ketika itu ada, maka terjadi perselisihan gara-gara tulisan itu. Bukan karena berselisih dari awal mereka, tidak. Ada yang mengikut Basiledes, ada yang tidak mengikut Basiledes. Sama dengan sekarang terjadi perselisihan gara-gara apa? Ada ayat di Al-Quran. Bukan karena itu sudah ada sebelumnya, nggak ada itu. Pertanyaan saya, apakah ini kebetulan Injil Basiledes sama persis dengan yang ada di Al-Quran? Hanya saja di Al-Quran tidak disebutkan siapa nama yang digantikan. Jangan-jangan Al-Quran melihat Injil Basiledes, dibilanglah terjadi perselisihan. Dan Al-Quran mengikut yang namanya Injil Basiledes. Hanya itulah fakta sejarah yang bisa kita runut. Bukan Al-Quran pertama kali mengatakan, tapi Basiledes. Siapa yang tertua, Al-Quran atau Basiledes? Basiledes. Al-Quran lahir tahun 610 dan dicetaknya jauh hari lagi. Ini membuat kita menjadi rancu, ya. Kemudian di dalam literasi Islam tidak bisa ditemukan di mana tempat penyaliban orang yang diserupakan itu. Dan di dalam literasi Islam kejadian selalu malam. Pada waktu itu orang bawa obor mungkin ya. Maka ditangkaplah orang yang diserupakan itu, disalib. Habis itu habis ceritanya putus. Seperti Philip. Sementara kalau cerita realnya, setiap orang disalib dan ada orang yang datang ke situ, pasti cerita ini menyebar dari mulut ke mulut. Dan orang pasti datang ke situ melihat, oh ini toh yang disalib itu. Kalau mereka sudah melihat, tidak mungkin mereka berselisih. Logikanya masuk nggak? Mereka berselisih kenapa? Begitu orang itu disalib, orang ini pergi semua, nggak kembali lagi ke situ. Makanya mereka berselisih. Ada nggak kejadian seperti itu? Takkan ada. Masa ditutup langsung kasus, case selesai? Pasti ada orang akan kembali ke situ melihat. Benar nggak orang ini disalib? Sama dengan peristiwa Yesus. Setelah Yesus disalib, apakah semua orang bubar pergi ditinggalkan? Tidak, datang lagi orang mengambil mayatnya. Demikian juga lah ketika orang itu diserupakan. Orang akan datang mengambil mayat itu. Kenapa Islam tidak mencatatkan pengambilan mayat itu? Langsung ditutup kasus, orang ini hilang. Sehingga orang-orang berselisih. Kan itu yang terjadi. Kalau menurut saya tipuan apa lagi nih? Masa tidak ada cerita kelanjutannya? Sementara di dalam Bible ada orang kembali menurunkan mayat, dimasukkan ke dalam kuburan. Lah itu orang itu dibiarkan di situ, ada lagi yang melihat. Sehingga menguap. Terima kasih. Oke, waktunya habis, Lerudi. Kita reset kembali. Mungkin langsung ditanggapi Ustadz Afan, tafadhol Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya balik lagi kamera ya. Ini. Kalau di tafsir tuh ini Mas Rudi. Ini Mas Rudi ya. Jadi kalau di tafsir itu begini. Ini saya kasih tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir mengenai penyalipan Yesus. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Nah, jadi ulama kita itu tidak pernah berpendapat bahwa yang disalib itu Yudas kah atau Simon kah. Semuanya itu ulama mendapatkan dari beberapa riwayat. Dan riwayatnya itu sambung kepada orang Kristen sendiri. Contoh nih. Ya, saya kasih contoh ntar. Saya kasih contoh.
Ini ya, ini teman-teman ya. Wa ba'dun nasoro, sebagian orang Nasrani, yaz'umu, menyangka, annahu, bahwa yang disalib adalah Yudas Zakaria Yuto. Yang disalib adalah Yudas Zakaria Yuto, atau kita katakan Yudas Iskariot. Wa huwallazi syubbihalahum, dan dialah yang diserupakan, fasolabuhu, lalu dia disalib. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan sebagian Nasrani di sini yang menyangka, apakah benar penafsiran ini? Benar Mas Rudi, ternyata di dalam Basilides pun dia tidak mungkin orang Islam, Basilides itu. Injil itu pasti yang nulis ya orang Kristen, gitu. Apakah perbedaan itu sejak ada tulisan itu? Loh, kalau itu dikatakan bidat Mas Rudi, bidat itu adalah sesuatu yang baru yang terjadi ya setelah zaman Yesus dan tidak ada di zaman Yesus, itu bidat. Gitu namanya. Ini di abad pertama loh, adanya perbedaan itu di abad pertama Basilides itu. Tidak bisa dikatakan bidat Mas Rudi, secara referensi aja sudah gak sama. Makanya kenapa, jawab Mas Rudi ya, kenapa di dalam Bible kematian Yudas itu tertulis 2 kali. Satu dikatakan digantung, satu dikatakan perutnya tercerai-berai ya, bolong kan begitu. Nah, jadi yang mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ba'dun nasoro, sebagian orang Nasrani, bukan dari ulama Islam. Ulama Islam cuma mengutip dari kalangan kalian. Begitu. Kemudian ini saya kasih data lagi Mas Rudi. Contoh, kalau kita melihat di dalam Yohanes 19 contohnya ya. Loh, kenapa? Ya lanjut, setelah antum baca saya mulai lagi. Oh gitu. Yohanes 19 ayat 34, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, kematian Yudas ini tertulis 2 kali, padahal Yudas itu kan mati sekali tuh, bukan mati 2 kali. Tapi kenapa kok ceritanya berbeda begitu loh? Kok ceritanya berbeda? Bahkan kalau kita lihat di dalam tafsirnya ya, contoh kita rujuk kepada Matius 27 ayat ke-5 sekarang. Matius 27 ayat ke-5. Matius 27 ayat ke-5. Ini ya. Matius 27 ayat ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi di situ dan menggantung diri ya. Jadi riwayat ayat tentang kematian Yudas saja ini pinplan, banyak versi. Dan kalau kita lihat di dalam tafsir Mas Rudi, di dalam tafsirnya, contoh di dalam tafsir kematian Yudas ya, tentang ayat Matius 27 ayat 5, kita lihat di dalam tafsir full Matius 27 ayat 5. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tengkorak yang telah diruncingkan. Nah, ini kan sudah tidak masuk akal. Sudah ditafsiri salah lagi gitu. Sehingga ketika ada 2 cerita yang berbeda mengenai ini gimana balik kamera ini ya. Nah, jadi Matius 27 gantung, kemudian di Yohanes ditusuk. Itu kan sudah berbeda ceritanya. Padahal kematiannya orangnya itu ya 1 kali matinya. Dan masalah tadi contoh Maria Magdalena yang ada di belakang Yesus itu, mereka sedang ngobrol. Mereka sedang ngobrol, kemana Tuhan saya? Apakah Anda yang ngambil Tuhan saya? Ternyata kata Yesus, loh gimana ini kan saya tuh apa namanya itu
Yang namanya Yesus kan saya, dikira tukang jaga taman. Masa ngomong itu satunya ngadep ke sana, satu ngadep ke sana, kan tidak masuk akal, Mas Rudi. Oke. Ya, begitu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Mengenai sebentar, sebentar. Sponsor dulu biar teman-teman nggak tegang. Teman-teman yang ada di bawah, di tempatnya Ardiansa, di tempatnya Ustadz Naja Media, dan di tempatnya Sang Debaters. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Tekan tombol love yang ada di pojok kiri atas itu supaya nggak rungkat ya teman-teman ya. Jangan lupa follow kita. Tetap di sini, stay tune sambil makan kacang polong. Silakan. Lanjut, Lairudi 5 menit waktu untuk Anda akan dimulai setelah Anda berbicara. Gas. Terima kasih. Mengenai Maria Magdalena kan sudah digambarkan di situ. Posisi orang yang berbicara di belakang, bukan di samping. Nggak bisa dirubah. Sudah itu tertulis. Sesudah itu dia memalingkan, berarti begini. Maka mata ini melihat kurang jelas ke belakang. Itu pasti sama dengan kita. Dia mengira itu tukang kebun karena dia tidak pernah melihat karena matanya begini. Dan kondisi pada waktu itu dijelaskan adalah subuh. Sudah paham ya? Tidak seperti sekarang ada lampu kayak gini besar, nggak ada. Dan itu sudah pas yang apa yang saya katakan dan sudah saya gambarkan. Tidak ada lagi kekeliruan. Oke. Kemudian mengenai kematian Yudas berbeda di Matius 27 dengan di Kisah Para Rasul 1. Siapa bilang berbeda? Itu ada dua penulis, satu Matius, satu Lukas. Ya, atau Kisah Para Rasul kita bilang. Dua orang penulis dengan sudut pandang yang berbeda. Matius menuliskan bahwa setelah dia melemparkan uang itu, dia pergi gantung diri. Definisi gantung diri adalah di suatu tempat yang kakinya harus melebihi tanah. Kalau kakinya sejajar tanah, dia nggak akan mati. Meskipun digantung segantung-gantungnya nggak mati. Kakinya harus tidak bisa mengenai tanah. Ya, artinya di tempat yang tinggi. Itu gambaran sebuah cerita orang gantung diri. Kemudian di Kisah Para Rasul tidak dijelaskan itu ketika Yesus masih di pengadilan. Di Matius kan dikatakan itu di pengadilan. Di Kisah Para Rasul beberapa hari setelah Yesus bangkit. Kan itu Kisah Para Rasul. Maka di Kisah Para Rasul mengatakan mereka menemukan mayat Yudas itu tertelungkup, perutnya pecah. Artinya sudah membusuk, maka perut pecah. Kalau dia berjalan jatuh tidak akan mungkin pecah. Maka sesuaikan dengan gantung diri tadi. Artinya Yudas menggantung di tempat yang tinggi, menggantung diri sesuatu yang lebih tinggi dari tanah. Kemudian mayatnya membusuk dan terjatuh, sangat mungkin. Jatuhnya telungkup, perutnya terpecah. Ya. Itu sangat mungkin, logika berpikir. Polisi pun kalau mengapakan sebuah kasus pasti begitu. Kecuali Kisah Para Rasul menuliskan pada hari yang sama. Pada saat pengadilan Yesus. Itu kan tidak pada hari yang sama. Kemudian Yohanes 19 ditombak. Itu bukan bercerita Yudas. Bercerita Yesus. Maka ditombak perutnya. Perut ditombak itu hanya menghasilkan lubang. Bukan menghasilkan perutnya terbelah. Bukan Yudas itu. Dan Yesus diturunkan, dimasukkan ke dalam kubur. Ada yang menyaksikan penurunan, ada yang menyaksikan peminyakan, dan ada yang menyaksikan masuk ke dalam kubur. Nah itu perlu diketahui hal seperti itu. Nah sekarang di dalam ajaran Islam fakta historisnya nggak ada, fakta geologisnya tidak ada. Yang kau buka Ibnu Katsir, coba baca tafsir Ibnu Katsir, tidak ada dibilang di situ yang namanya Yudas Iskariot, nggak ada. Saya ada juga ini Ibnu Katsir. Di situ dikatakan bahwa yang menyalibkan itu siapa? Raja Damaskus. Bukan Romawi. Tersebutlah di antara kisah mengenai orang Yahudi. Semoga laknat Allah, murka, kemarahan dan kisahnya menimpa mereka. Yaitu ketika Allah mengutus Itamar. Baca semuanya. Ya, dibilang sini, mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus. Di masa itu Raja Damaskus adalah orang musyrik, penyembah bintang, para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka orang Yahudi itu sampai kepada Rasul lalu melaporkan laporan palsu. Bukan Romawi. Dan Ibnu Katsir tidak hidup pada hari itu, dan Ibnu Katsir tidak mewawancarai orang yang hidup hari itu. Tapi mewawancarai orang Damaskus. Bukan orang Yerusalem.
Baca aja tafsirnya itu sampai habis. Orang Yerusalem lah yang ditanya, atau orang Golgota itu, sorry. Bukan orang Damaskus, sorry. Perselisihan itu ada setelah muncul Injil Basiledes. Dan Injil Basiledes ini termaktub 100% mirip dari yang ada di Al-Quran. Lebih tua Basiledes daripada Al-Quran. Jadi saya jadi curiga, jangan-jangan itu adalah Injil Basiledes yang menjadi surah 4157. Apakah mungkin kebetulan sama? Berarti Basiledes inilah pertama adalah nabi juga, karena Allah berfirman langsung kepada dia. Ya. Terima kasih, silakan. Siap. Ini pemikiran Mas Rudi Yohanes ini cukup lucu ya. Ketika Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi meriwayatkan salah satu ya. Jadi gini, kita harus pahami dulu penulisan tafsir Ibnu Katsir. Penulisan tafsir Ibnu Katsir itu akan menyampaikan sebuah riwayat. Lalu ketika Mas Rudi mengatakan, loh Ibnu Katsir kan tidak hidup sezaman dengan Yesus, tidak hidup sezaman dengan Isa waktu disalib. Mana mungkin dia tahu? Wah, ini pemikiran yang sangat dangkal sekali. Kenapa? Begini Mas Rudi. Orang meneliti sebuah penelitian itu, apakah harus hidup sezaman, Mas Rudi? Ya tidaklah. Buktinya orang Kristen, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, saudara, itu mengambil, menerjemah Yunani ya, dari Yunani ke Indonesia, menggunakan manuskrip Textus Receptus yang baru ada abad belasan, Mas Rudi. Ingat ya, yang diambil, yang diterjemah oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, adalah Textus Receptus yang baru ada abad belasan, jauh zamannya dengan Yesus. Apakah ketika kita mau menerjemahkan manuskrip itu, yang nulis manuskrip harus hidup sezaman dengan Yesus? Ya enggak, Mas Rudi. Itu namanya penelitian gitu loh. Kalau orang-orang sekarang yang meneliti harus hidup sezaman dengan Yesus, kacau Mas Rudi. Kacau. Dan semua penafsir Alkitab, dari Matthew Henry, penafsir Jerusalem, dan lain sebagainya, apakah ada yang hidup sezaman dengan Yesus? Tidak ada. Tapi kenapa mayoritas Katolik menggunakan Matthew Henry? Mayoritas orang-orang menggunakan Alkitab Sabda, yang di sana banyak tafsiran-tafsiran dari para tokoh-tokoh gereja. Begitu, tidak harus hidup sezaman untuk meneliti sesuatu. Nah, kalau kita mau berpatokan kepada Injil Basilides, oke lah, kita mau berpatokan kepada Injil Basilides. Cuma coba jenengan baca, ini saya saya kasih referensi di dalam Markus 15. Ya, Markus 15 ayat ke-21 sampai 24. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Karena Basilides menganggap Simonlah yang tersalib. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Memikul, dipaksa, disuruh untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak berarti. Nah, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Nah, kemudian mereka menyalibkan dia. Ingat ya, langsung terjadi penyaliban saat itu. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Nah, dalam Markus 15 ayat 21 dan 24, di sana Mas Rudi, orang-orang itu menyuruh Simon dari Kirene untuk membawa salibnya Yesus. Kemudian setelah Simon dari Kirene membawa salib, lalu Yesus dibawa ke Golgota. Setelah bawa salib, Yesus dibawa ke Golgota. Nah, di sanalah proses pergantiannya, Mas Rudi. Pergantian wajahnya di sana. Kenapa? Hanya itu satu-satunya tempat di mana saat itu ada pergantian wajah. Yesus bisa berganti wajahnya. Dalilnya banyak sekali. Karena tidak ada ayat selanjutnya, Mas Rudi. Ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa ya salib dikembalikan kepada Yesus itu tidak ada.
Ada nggak ayat bahwa ketika Simon membawa salib kepada Yesus yang menerangkan bahwa salib itu dikembalikan kepada Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Jadi ketika sudah Simon itu membawa salib, dibawa ke Golgota, di sana disalibkan, saat itu tidak ada ayat yang berbunyi salib itu dikembalikan kepada Yesus oleh Simon dan lain sebagainya. Maka itulah penelitian dari orang-orang terdahulu. Makanya saya mengatakan, ketika Yesus disalib itu, murid-muridnya kan semuanya tidak melihat, Mas Rudi. Tidak melihat penyalipan. Coba saya tanya kepada Mas Rudi, siapa orang yang menyaksikan penyalipan Yesus, ya, menyaksikan penyalipan Yesus secara terang benderang, dan ada berapa orang di sana? Murid-muridnya gak ada yang menyaksikan. Betul kata kitab tafsir tadi, tidak ada yang mengenal. Sekian. Oke, sebentar, aku cari ini ayatnya dulu. Ya, Siap. sebentar. Ya, luar biasa ya. Sambil nunggu, silakan tatap layar teman-teman yang ada di bawah. Supaya tidak rungkat, kata Bang Nandar, itu tap-tapnya itu di love yang ada di pojok kiri atas, teman-teman. Itu supaya tidak rungkat ya. Love di pojok kiri atas silakan ditekan, teman-teman, biar tidak rungkat, biar kuat selamanya sampai kiamat. Oke. Kita akan tunggu narasi dari sang debaters akan memaparkan sesuatu yang dijadikan dasar pijakan apa ya? Pijakan berpikir. Kita tunggu beliau. Masya Allah, syukron teman-teman yang sudah love ya, syukron. Tap-tap layar sampai 100.000 K. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar, dan juga tekan love di pojok kiri atas. Pojok kiri atas, ingat ya, pojok kiri atas. Suaraku udah kayak Ini moderator Kaisar. debat apa komentator sepak bola? Iya. Kayak promotor ya. Ya. Jangan lupa nikmati kopi Anda. Jangan lupa disediakan kacang polong atau kacang-kacang yang lain di samping Anda. Bagi yang asam urat disarankan makan kacang mente yang banyak supaya cepat sembuh asam uratnya. Nggak makin asam urat tuh. Iya kan sembuh akhirnya kan. Kalau lama-kelamaan kan sembuh. Ya. Coba Oke. aja. Sembuh sak nyawa-nyawanya. Oke. Yap, Oke. aku jawab Sudah? ya. Sudah. Oke, lanjut Lai Rudi. 5 menit dimulai mulai. saat Anda berbicara. Siap, terima kasih. Aku mulai dari Ibnu Katsir tadi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa untuk menyelihat sesuatu itu harus orang yang hidup pada zaman itu, tidak. Tapi tulisan Ibnu Katsir tafsirnya itu bukan bercerita orang zaman dahulu itu loh. Karena terjadi perubahan sejarah. Yang di sana disalibkan orang Romawi, yang di sini disalibkan orang Damaskus. Paham nggak? Nanti kalian lihat tafsir Ibnu Katsir yang ayat surah 4 ayat 157. Bukan orang Romawi yang menyalibkan. Orang Damaskus. Lantas pertanyaan saya, Damaskus ini siapa ini yang disalibkannya? Maka kau harus merujuk kepada literasi Damaskus. Benar nggak di dalam catatan sejarah Damaskus pernah mereka menyalibkan orang pada malam hari yang tidak diketahui siapa? Dan benar nggak itu mereka berselisih tentang Nabi Isa? Tidak ada juga orang Damaskus berselisih tentang siapa yang disalibkan. Baca ayat itu baik-baik, tafsir Ibnu Katsir. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit, keluarlah mereka dari rumah. Maka orang-orang Romawi itu langsung menangkap pemuda itu. Bagaimana mereka langsung menangkap pemuda itu sementara mereka tidak kenal? Tentu harus ada persidangan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak ada persidangan. Dia langsung ditangkap, dipantek, tuh langsung orang bubar. Apakah begitu sebuah hukum? Tidak mungkin. Pasti dia akan dibawa dulu untuk diadili dan dipersidangkan. Seperti di dalam Bible mengalami yang namanya pagi hari, siang hari, dan sore hari. Malam, pagi, siang, sore. Lengkap urutannya.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir nggak ada. Langsung ditangkap malam, dipaku, langsung dicilap, salibkan. Ada nggak orang datang ke situ menyaksikan menurunkan mayat itu? Apa mayat itu dibiarkan sampai jadi tanah di situ? Pasti ada orang menurunkan. Mana catatan sejarahnya? Gak ada. Bohong-bohongan semua. Kalau mau bukti, pergilah ke Damaskus. Tanyakan di sana. Ada nggak catatan sejarahnya nih? Di mana tempat penyalipan itu? Kalau ini jelas di Golgota. Sudah. Kemudian penafsir. Siapapun kau bawa penafsir, saya juga berhak menafsir. Itulah kelebihan daripada orang Kristen, tidak seperti orang Muslim. Kalau sudah ditafsir Ibnu Katsir, jangan kau keluar dari situ. Kalau sudah ditafsir jalan lain, jangan kau keluar dari situ. Kalau ditafsir Quraisy Shihab, jangan kau keluar dari situ. Kalau kami kan dikatakan di dalam diri kami ada Roh Kudus, dan saya tidak menggunakan buku profesor doktor. Cukup Bible itu yang menjelaskan, Alkitab itu. Kan sudah jelas. Simon dari Kirene, kamu mengambil ayat itu, dia memang dibuat untuk mengambil itu. Dan kamu bilang disitulah terjadi perubahan penggantian wajah. Sementara kamu akui penggantian wajah Yesus itu bercahaya. Tidak ada catatan di situ, maka bercahayalah Simon dari Kirene. Kita bicara fakta, bukan asumsi. Satu-satunya perubahan wujud Yesus di dalam Alkitab adalah wajahnya bercahaya. Sementara di dalam Al-Quran tidak pernah Isa berubah wajah. Tidak pernah satu nabi pun di dalam Al-Quran berubah wajah. Tidak pernah satu mujizat Allah SWT pun merubah wajah. Buktikan saja nabi siapa yang berubah wajah. Mana catatan Isa pernah berubah wajah? Kalau Yesus oke berubah wajah, tetapi menjadi terang benderang. Tidak ada dikatakan situ, maka terang benderanglah wajah Simon dari Kirene. Enggak ada. Kemudian kapan dia berganti? Di Yohanes 19 ayat 17. Di situ bergantilah dia ya. Baru di situ sambil memikul salibnya ia pergi keluar dari tempat bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Yunani Golgota ya. Di Lukas memang tertulis di situ Simon dari Kirene mengambil ya, dan Yesus berbicara kepada ibunya. Simon Kirene masih memanggul. Paham enggak? Ya. Ketika mereka sampai ini nih. Sebentar ya. Ini ayat 26 ya, Lukas 23. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib di atas baunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Yesus di depan, dia mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus di depan. Kecuali Yesus hilang, betul kamu bilang. Tapi kalimat itu jangan mengatakan mengikut Yesus. Terima kasih, silakan. Oke. Baik, silakan Ustaz Tafi. Mau langsung? Ntar dulu. Saya buka dalil lagi nih. Siap. Saya ingatkan kepada kedua narasumber di sini biar adil ya. Untuk mengedepankan data dahulu, ditunjukkan datanya, baru silahkan dinarasikan dengan narasi masing-masing. Untuk kedua narasumber, saya pikir sudah paham. Jadi seperti itu. Lanjut. Oke, ini saya tampakkan dalil lagi ya. Wah, ini. Yang pertama, Mas Rudi. Kenapa di sana Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa diserahkan kepada mulki Dimashq. Jadi ini ya, yang kamu baca itu ini. Yang jenengan baca itu ini, Mas Rudi. Saya balik kamera dulu. Time off. Lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir ya Imam Ibnu Katsir tentang penafsiran surah An-Nisa ayat 157. Yang dibaca Mas Rudi Yohanes itu ini ya teman-teman. Ini sekitar. Nah, ini ya. Summa lam yaqo na'ahum
dzalika hatta sa'au ila mulki Dimashqi bisa fi dzalika zaman. Kemudian orang-orang itu menyerahkan Yesus itu ke raja Damaskus, ya. Ingat ya Mas Rudi, mana ini? Ini kan Romawi bukan raja Damaskus, gitu kan ya. Damaskus itu saat itu dikuasai Romawi Yunani, Mas Rudi. Untuk melacak ini sangat bisa. Kalau kita mau terjemahan ya, kalau dikasih Arab nanti repot. Ini kalau semuanya kita mau terjemahan, ini ya, sampai baca saja seperti di Republik ID ya. Republik ID, riwayat Damaskus dalam sejarah, bahwa Damaskus itu dikuasai oleh saat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Makanya ketika di kepemerintahan dipegang oleh Sayyidina Umar, baca lengkapnya saya tunjukkan ya. Oke, waktu saya stop. Waduh, sebentar. Tadi bisa loh. Sekarang tidak bisa ini. Ntar. Dunia Islam. Sebentar ya. Buka. Oke, waktu saya stop. Tenang Ustadz. Nanti Lairudi kalau buka data saya stop juga. Sampai buka ya, di ini tidak bisa dibuka ini. Tadi bisa dibuka loh, tapi sekarang harus masuk dengan Google ini. Coba dengan Google. Lanjutkan. Republika berhasil. Jadi Damaskus itu dikuasai umat Islam ketika zaman Sayyidina Umar, Mas Rudi. Ketika zaman Sayyidina Umar ya. Yang dipimpin saat itu pasukannya oleh Khalid bin Walid. Aduh, udah bisa. Tadi bisa padahal tadi itu. Damaskus. Bentar di dulu ya, matikan dulu. Siap. Sama-sama saling buka data aja. Lairudi juga nanti. Ya, jadi nah ini aja yang apa yang gampang. Repot ini. Putih gini. Repot ini. Banyak datanya. Bahwa saat itu Damaskus dikuasai Romawi itu banyak. Cuma ketepatan ini ngeblank semua ini. Nah, nih. Setelah upaya pengepungan sengit, akhirnya bangsa Romawi menyerahkan kota Damaskus kepada umat Islam. Ini ya. Ini data saya ya, jadi dulu ya. Ini coba buka juga di Republika bisa. Bahwa pada abad 5 atau 9 yang lalu menandai 1386 tahun bagi umat Islam yang di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Walid berhasil menguasai kota Damaskus. Setelah upaya pengepungan sengit, akhirnya bangsa Romawi menyerahkan kota Damaskus. Berarti di zaman saat Sayyidina Umar memimpin dan pimpinan pasukan saat itu Khalid bin Walid, Damaskus itu dikuasai Romawi. Begitu. Coba sekarang saya minta data kepada Anda. Di zaman itu Damaskus dikuasai siapa? Cari data pembanding ya. Ini ya. Di dalam data Islam, di zaman Sayyidina Umar baru Damaskus diserahkan kepada umat Islam. Saat itu peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kalau Anda bisa membantah ini, baru saya akan memunculkan data lagi dalam Sirah Nabawiyah, Mas Rudi ya. Berarti betul ya. Betul sudah kata Imam Ibnu Katsir itu saat itu mayat atau bukan mayat ya, jangan mayat lah. Manusia Yesus itu diserahkan lalu disalib dan tewas. Menurut orang Kristen, menurut kita diselamatkan. Karena saat itu memang Damaskus dikuasai Romawi, ya, dikuasai Romawi dan baru di
direbut oleh umat Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu pasukannya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Coba kamu cari data pembanding. Gitu. Damaskus saat penyalipan Yesus itu dikuasai siapa? Monggo. Dan itu ya. Kemudian tadi ada jawaban ya dari Mas Rudi ya mengenai pertanyaan saya tentang Markus ya. Saya tadi kan bertanya Markus, Mas Rudi ya. Markus yang 15 ayat 21 sampai 24 itu pertanyaan saya kan, ada nggak ayat yang menerangkan atau data dalam sejarah atau geografis tak apa tah itu ya kata sampean itu, bahwa ketika Simon diperintahkan untuk membawa salib Yesus, salib itu dikembalikan lagi kepada Yesus, ada nggak? Kalau tidak ada berarti saat itu benar-benar bisa jadi Simon atau Yudas yang disalib. Begitu ya, karena saat itu perubahan wajah Yesus. Analisanya sampai di sana, Mas Rudi. Begitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Damaskus dikuasai Romawi, Mas Rudi. Betul narasi Imam Ibnu Katsir berarti. Ketika dikatakan hatta sa'au ila mulki Damaskus ya, sampai ketika itu diserahkan kepada Raja Damaskus. Monggo. Jadi Ibnu Katsir itu peneliti ya, bukan sedang hidup di zaman Yesus. Oke, habis waktunya. Mungkin Silakan. ada